Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita pada sore hari ini untuk bisa berkumpul melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang al-jumlah al-mufidah. Kita sudah belajar tentang jumlah mufidah. Yang mana jumlah mufidah adalah jumlah yang tersusun dari beberapa kata dan memberikan makna yang sempurna. Kemudian juga kita pelajari jumlah mufidah di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ya, jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-jumlah al-ismiyah, sedangkan yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Gitu ya. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah ismiyah itu adalah apa Pak Ahmad? Jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Contohnya misalkan kita buat contoh ya, jumlah ismiyah contohnya misalkan kita buat al-babu maftuhun, gitu ya. Al-babu maftuhun. Di sini jumlah ismiyah. Kenapa Pak Tio kok jumlah ismiyah? Taib, karena dia diawali dengan isim. Mana isimnya Pak Pramudi? Ya, di sini isimnya adalah al-babu dan tandanya adalah alif lam. Ya, makanya namanya jumlah ismiyah. Sedangkan yang kedua ada namanya jumlah fi'liyah. Contohnya seperti kita buat contoh di sini. Qala Muhammadun. Telah berkata si Muhammad. Jumlah apa nih Bu Sri? Taunya fi'liyah dari mana? Karena dia didahului oleh qala dan qala adalah fi'il. Ya. Maka inilah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian selanjutnya perhatikan lagi layarnya. Kita pernah menyebutkan bahwasanya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah atau secara umum jumlah mufidah itu jumlah yang terdiri dari apa? S dan P, begitu ya? S dan P. Sudah? Taib. Perhatikan di sini, ini muqaddimah untuk pelajaran kita hari ini. Untuk S, gampangannya S ini pasti berbentuk isim. S pasti berbentuk isim. Ya, dia pasti isim. S itu pasti isim. Sedangkan P ini bisa dua. P bisa dua. Yang ma'ruf dalam bahasa Indonesia, P itu adalah fi'il atau kata kerja. Ya.
Kalau kita belajar bahasa Indonesia, subjek, predikat, predikat itu adalah kata kerja. Ya, tapi dalam bahasa Arab kalau kita lihat P itu bisa fiil dan bisa juga berbentuk isim. Bisa fiil, bisa isim. Kita buat contoh. Perhatikan contohnya. Kita buat contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama, SP terdiri dari isim plus isim. Ya, SP isim plus isim. S-nya isim, P-nya juga isim. Contohnya ya seperti tadi kita contohkan di depan. Contohnya seperti apa? Al-babu maftuhun. Mana S-nya? Al-babu S. P-nya mana? Maftuhun. Dan di sini terbuat dari apa? Isim. Yang kedua, SP terbentuk. Ini yang kedua, isim plus fiil. Yang kedua, isim plus fiil. Jadi S-nya isim, kemudian P-nya fiil. Contoh, ya contohnya Muhammadun zahaba kemana Pak Tio? Ilal masjidi misalkan. Ya, Muhammadun zahaba ilal kamera. Afan, Bu Sri dan yang lainnya izin sebentar, ada yang mau ambil kamera. Monggo Mas. Sudah gitu ya. Di sini Muhammadun dzahaba ilal masjidi. Muhammadun di situ adalah apa? S. Kemudian dzahaba adalah P. Ya. Sudah nih. Lah, di dalam bahasa Arab seperti ini. Saya ingin menekankan bahwasanya P itu bisa berbentuk fiil dan juga bisa berbentuk isim. Sudah sampai sini paham insyaallah? Masih aman ya? Taib. Kita buat lagi. Ingat ya, jangan pas sana geser juga yang tadi dihafal atas geser hilang. Susah nanti kalau begitu. Kalau biasa di papan tulis kan semua tertulis di papan tulis nih. Nah ini pas anda geser slide-nya ke atas sudah hilang semua juga. Waduh, bingung nanti ini. Taib. Lah, perhatikan ini baru. Dan nanti insya Allah kita akan pelajari di kitab. Di dalam bahasa Arab kita tadi sudah belajar ada yang namanya al-jumlah al-mufidah. Sudah kan ya? Jumlah mufidah. Sudah. Lah, di dalam bahasa Arab jumlah mufidah itu susunannya bisa susunan standar bahasa Indonesia. Yaitu apa? S plus P. Standar. Dan ada juga susunannya adalah P plus S. Jadi P-nya di depan, baru S. Dan yang butuh Anda ingatkan, susunan yang kedua ini dalam bahasa Indonesia ini nggak ada. Bahasa Indonesia susunannya itu S, P. Ya, bahasa Indonesia susunannya S, P.
Tapi dalam bahasa Arab ada susunan jumlah mufidah, bentuknya itu S dulu baru P, kemudian setelah itu apa? P dulu baru S. Contohnya gimana? Coba contoh yang pertama Bu Sri, SP standar. Bebas, P-nya mau dibuat fiil boleh, buat isim boleh, tapi standar pokoknya. Contohnya gimana? Bu Sri? Muhammadun ilal madrasati belum SP itu, ilal madrasah K itu. Oke, contohnya hiya Muhammadun aja, Muhammadun Jamilun gitu ya. Oh, Muhammadun Talibun. Oke, nurut aja sini nulis bagian nulisan ini. Muhammadun Talibun. Perhatikan di sini Muhammadun Talibun, Muhammadun Talibun, Muhammad S Talibun P. Jadi standar S dulu baru P. Ya, S P. Karena kalau bahasa Arab kan dari kanan ya. S ini P. Jadi masih standar. Ya, S dulu baru P. Coba sekarang yang PS. Pak Tio. Masya Allah. Ya, contohnya qala apa Pak tadi? Rasulullah. Oke. Qala Rasulullahi. Lihat ini. Qala Rasulullah, perhatikan, qala Rasulullah ini jumlah mufidah enggak? Jumlah mufidah. Tapi lihat yang pertama ditulis apa? Yang pertama ditulis adalah P dulu. Ya, yang pertama malah P. Kemudian yang kedua baru S. Gitu ya. Yang kedua S, jadi PS. Sudah? Sampai sini paham insyaallah nih ya. Jadi dalam bahasa Arab seperti itu. Cuman ini poin selanjutnya, kalau kita ingin menerjemahkan jumlah yang seperti ini bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, maka kita harus menggunakan tata letak dan tata bahasa Indonesia. Maksudnya gimana? Ya tetap kita menggunakan pola SP dalam menerjemahkan. Seperti ini, qala Rasulullah, kita menerjemahkan gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah nih. Oh, arek-arek masak ini masih. Nah. Kalau Rasulullah kita tetap mengartikan S-nya dulu. Ya, ini tata bahasa ya. Jangan kita menerjemahkannya telah berkata Rasulullah. Benar artinya bisa dipahami. Cuman tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sesuai dengan tata bahasa baik dan benar bahasa Indonesia, tetap kita artikan S-nya dulu baru P. Jadi ini. Taib, sekarang sampai sini aman ya? Oke. Apa Pak Tio? Nah, oke, ini poin selanjutnya Pak. Jadi ini kan Arab ke Indonesia. Ya, Arab ke Indonesia. Sudah, kalau Arab ke Indonesia itu polanya bisa kok Arab Indonesia? Salah. Iya Arab ini kan, ini bahasa Arab kan? Bahasa Arab kita terjemahkan ke Indonesia kan polanya SP gitu ya. Cuma secara susunan bisa PE, bisa SP, bisa P. Sekarang permasalahannya selanjutnya. Terus gimana kalau seandainya saya ingin membuat kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab? Contohnya apa Pak Budi? Contoh misalkan nih, oke, betul tuh. Misalkan kita buat kalimat bahasa Indonesianya
Muhammad pergi ke sekolah gitu Pak ya. Oke, Muhammad pergi ke sekolah. Ini bahasa Indonesia nih. Ya, ini bahasa Indonesia. Muhammad pergi ke sekolah. Ini Muhammad pergi ke sekolah. Kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Maka ketika kita dapatkan jumlah seperti ini dalam bahasa Indonesia, pengen kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka kita bisa menggunakan dua pola tadi. Bisa dengan menggunakan pola standar, yaitu pola SP, atau bisa menggunakan pola P dan S. Boleh dua-duanya. Sudah nih, boleh dua-duanya. Taib. Kalau kita buat SP, maka nanti kalimatnya jadi begini. S jadi isim dulu ya. Ingat mukadimah di awal. Ana jelaskan di atas tadi, S itu pasti isim. Isim dulu. Itu kalau S. Kalau P bisa isim, bisa fiil. Oke ya. Taib. Jadi kalau kita buat pola ini, SP jadi isim dulu. Kalau isim dulu mana jadi yang kita tulis? Muhammad. Gitu ya. Jadi kita mau tulisnya di sini contohnya yang pertama. Ya, contoh yang pertama ini jadinya kalimatnya begini. Jadinya kalimatnya Muhammadun dhahaba ilal madrasati. Gitu. Kita dahulukan apa? Kita dahulukan isim. Atau juga bisa yang kedua polanya PS. P, kalau P apa tadi? Fiil. Ya, fiil. Karena kan di sini fiil nih, pergi ini kan fiil. Jadi kita dahulukan secara penulisan adalah fiilnya dulu. Jadi kalimatnya gimana? Jadi kalimatnya kalau begitu jadinya zahaba gitu dulu. Muhammadun ilal, ya, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Ya, didahulukan apa di sini? Didahulukan ya zahaba, yaitu fiil terlebih dahulu. Jadi boleh. Ya. Sedangkan bahasa Indonesia polanya baku, nggak bisa dirubah. Kalau bahasa Indonesia polanya baku, yaitu apa? Cuman SP. Tidak bisa dibuat yang lain. Sudah Pak Tio? Taib. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tio. Terus kalau dari bahasa Arab kecenderungannya lebih PSP atau PS? Jawabannya tidak ada kecenderungan berat sana berat sini, semuanya boleh. Sama aja. Jadi mau sampean buat ini bahasa Arab itu fleksibel, Pak. Tidak baku, dia harus SP. Ya, SP. Hanya saja bedanya nanti, Pak, bedanya dalam sisi istilah. Kalau kita pakai SP dengan mendahulukan isim, maka secara otomatis namanya jumlah apa? Ismiyah, gitu aja. Kalau kita buat PS, kita dahulukan fiil, maka nama jumlahnya fi'liyah, itu aja. Ya. Perbedaannya hanya di situ aja, cuman dalam sisi penamaannya saja. Adapun dari sisi kecenderungan dia fleksibel, sama. Ya, 50-50 enggak ada lebih berat. Ya, tidak ada lebih berat. Jadi sampai mau pakai jumlah fi'liyah boleh, mau pakai jumlah ismiyah juga boleh, tidak mengapa. Mana yang lebih gampang untuk antum ungkapkan.
Oke. Taib. Jadi ini larinya kembali ke dalam buku ya, buku Arab Gundul. Ya, kalau di Arab Gundul atau di kitab-kitab para ulama, selama ini apa yang kita dapatkan sama seperti yang kita sampaikan tadi. Dua-duanya ada dua-duanya. Ya, bentuknya begini, bentuknya begini. Cuman ada cumannya. Perubahan bentuk kalau pakai SP itu ada fungsinya. Kenapa pakai SP? Kenapa pakai PS? Itu nanti ada larinya ke dalam ilmu sastranya. Ke dalam ilmu sastranya. Kalau kita pakai kalimat ini nanti maknanya gimana? Ya, itu nanti arahnya ke sana. Adapun penggunaan semuanya ada. Gitu ya, penggunanya ada. Misalkan kita mau mengatakan begini, dzahaba Muhammadun, dzahaba, itu boleh dua-duanya. Cuma nanti fungsinya saja. Ya, fungsinya kalau kita dahulukan dzahaba itu maksudnya apa ya? Kalau kita dahulukan Muhammad itu maksudnya apa ya? Begitu, itu ada. Ya, kita ambil contoh. Ada yang bawa Quran? Di sini ada nggak ya? Ya, cuma nyarinya ini Pak, ini saya nggak tahu di sini Quran ini. Sering salah ini. Ayat ini ya. Oh, enggak ini. Kalau ini susah nyarinya nih. Kalau ini nyarinya susah. Quran, oh ini Quran.com. Kita cari kalimatnya. Ada di dalam Al-Quran. Baik, perhatikan nih. Dalam surat Al-Qasas. Perhatikan dalam surat Al-Qasas ini ayat ke-20. Ya. Perhatikan kalimat yang depan. Lihat nggak Pak? Kurang besar. Perhatikan yang depan. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Perhatikan susunannya fiil, isim, ya, fiil, isim, kemudian keterangan. Ini kan keterangan ini. Min aqsal Madinah kan keterangan. Jadi kan apa? P S K. Predikat, ya, subjek, baru keterangan. Perhatikan ya kalimatnya, waja'a rajulun min aqsal Madinah. Saya cari satu lagi. Ya, saya cari satu lagi kalimatnya. No, salah nih carinya nih. Saya salah cari. Nah, perhatikan ini yang di layar. Sekarang perhatikan yang di layar. Di dalam bahasa Arab itu, kalimat yang pertama
Perhatikan kalimat yang paling atas. Ya, dalam surat Al-Qasas bunyinya waja'a rajulun min aqsal Madinah. Sudah? Di dalam surat Yasin waja'a min aqsal Madinati rajulun. Perbedaannya apa? Perbedaannya pada kata aqsal Madinah. Pada suatu ayat terkadang aqsal Madinah itu dikebelakangkan, tapi pada ayat yang lain aqsal Madinah dikedepankan. Kalau kita sebutkan tadi kan aqsal Madinah keterangan. Lah, ada kalanya aqsal Madinah keterangannya posisi di belakang dan ada keterangannya posisi di depan. Fungsinya apa? Nah, itu yang tadi Pak Tio sebut tanyakan. Ya, dengan perubahan SP dari walaupun di sini bukan SP ya, bukan PS ya, cuman saya contohkan ada terkadang kalimat yang awalnya di belakang posisi mana di depan dan itu terdapat dalam Al-Qur'an begitu. Ya, fungsinya di sini pasti ada, nggak mungkin nggak. Dalam sebuah kalimat Arabiyah yang awalnya posisinya di belakang kok dikedepankan, maka pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Kalau dalam ayat yang pertama maksudnya adalah penekanan kepada rojulnya. Ya, maksudnya penekanan kepada siapakah laki-laki yang datang ini. Jadi ada laki-laki begitu. Kalau pada yang ayat yang sebelum yang satunya, kalau ayat yang satunya tadi yang min aqsal Madinah rojulnya dibelakangkan, penekanannya kepada apa? Tempatnya, keterangannya, keterangan tempat itu. Kalau kita kembali ke pembahasan kita, dari pertanyaan Pak Tio tadi begini. Dari Pak Tio tadi, kalau kita buatnya Muhammadun dzahaba, jadi kita menekankan Muhammadnya. Kalau dzahaba Muhammadun, kita menekankan apa? Perginya. Gitu loh. Yang pertama disebutkan itu penekanannya, dan di sana ada maksud-maksud yang lain di dalam bahasa Arab. Yang mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di antara apa yang kita dapatkan dari kalamnya beliau ketika membaca tafsir, beliau mengatakan ini hanya sebagian dari makna Quran. Yang mana kalau seandainya kita tadabburi, kita dalami makna Quran, akal kita nggak akan sampai. Kenapa? Karena terlalu dalamnya Al-Quran dan makna yang terkandung di dalamnya. Gitu loh. Ini aja kita sudah mulai SPPS sudah mulai ngeliyeng gitu ya. Apalagi lebih daripada itu. Makanya apa? Pernyataan Allah kepada orang munafik kepada orang musyrikin ketika mereka ditantang untuk apa? Mendatangkan satu ayat dari Al-Quran. Satu ayat aja, enggak usah banyak-banyak, enggak usah 30 juz. Satu ayat. Ya. Kata Allah apa? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka enggak akan bisa mendatangkan satu pun yang semisalnya, walaupun sebagian satu dengan yang lain saling apa? Menolong berupaya. Padahal kalau kita lihat sejarah di zaman Nabi itu sastrawan Arab itu banyak. Sastrawan Arab itu banyak, tapi mereka tidak bisa mendatangkan Al-Qur'an. Ya, tidak bisa mendatangkan Al-Quran. Di antara bukti mereka benar-benar bingung dengan Al-Quran, masuk Quran lagi. Karena memang kaitannya bahasa Arab dengan Quran itu sangat erat sekali. Kita masuk Quran lagi ya. Yang pusing bilang pusing ya, nanti ana belikan antimu. Baik. Baik, ini kita lihat dalam surat Al-Mudaththir. Masih loading dia. Dulu.
Pusing dia. Mau beneran nggak mau dia. Ngeluh dia, Pak. Oh, ada pusing sudah ini. Pusing dia. Tuh, muncullah tulisan dia. Soalnya kalau dicari gini mundur jauh sekali dia ke bawah. Nah, ini dia. Udah ini aja sudah, langsung. Ini ayat ini berkaitan tentang Al-Qur'an. Ketika disampaikan kepada mereka Al-Qur'an di ayat ke-21, tsumma nazar, kemudian mereka lihati Al-Qur'an dan lihatin apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tsumma abasa wa basar, lalu berubah wajahnya jadi masam dan cemberut. Ketika membaca Al-Qur'an tadi, ayat-ayat tadi yang dibacakan Nabi Muhammad, wajahnya abasa wa basar. Setelah itu apa? Tsumma adbara wastakbar, kemudian mereka berpaling. Dan mereka, ini orang yang lihat, yang orang yang pintar ya. Ini sastrawan Arab yang lihat ini. Dan Allah ceritakan, tsumma adbara wastakbar, kemudian mereka berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Akhirnya apa? Kesimpulan mereka, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Akhirnya mereka mengatakan apa? Al-Qur'an ini hanya sihir yang dipelajari. Ini bukan sembarang, ini sihir ini. Karena mereka bingung, kok ada kalimat yang kayak gini gitu loh. Dipikir kok bisa begini. Akhirnya mereka bingung, cemberut, mukanya masam, bingung. Akhirnya mereka menyimpulkan in hadza illa sihrun yu'thar. Ya. Kemudian lanjutnya mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ya, enggak, ini bukan sihirin. Ini adalah apa? Ucapan manusia. Bukan ucapan Allah, ini buatan manusia ini. Akhirnya Allah ancam. Buatan manusia katamu, sauslihi saqar. Kelak aku akan memasukkanmu ke dalam neraka saqar. Kenapa? Karena kamu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamnya manusia. Karena mereka bingung akhirnya, gak mampu untuk bisa memahami Al-Quran dengan keilmuan dan sastrawan mereka dalam bahasa Arab. Kesimpulannya mereka, ya in hadza illa qaulul bashar. Wah, ini cuma ucapan manusia toh, ini bukan ini. Allah ancam, sauslihi saqar. Ya, apa itu saqar? Wa ma adraka ma saqar. La tubki wa la tadhar. Antum baca sendiri, ya. Intinya seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu memang Masya Allah suatu mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang gak bisa ditandingi oleh orang yang pintar sekalipun dalam bahasa Arab. Gak bisa membuat seperti Al-Quran. Walaupun kita bisa membuat kalimat yang mungkin menyerupai Al-Quran, tapi dari sisi makna, kandungan dan maksud itu tidak bisa sama seperti Al-Quran. Maka kita bisa memahami yang seperti itu kalau kita paham apa? Bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab ya sama aja, biasa begitu. Makanya kalau kita membaca buku terjemahan gampang. Cuman ya di dalam buku terjemahan tersebut terkadang pengertiannya itu cuman yang global begitu aja. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, kita paham oh ini karena ini. Didahulukan pakai kalimat jumlah ismiyah karena yang dimaukan begini, jumlah fi'liyah karena dimaukan begini, gitu ya, seperti itu. Dan masih banyak kalau mau saya sebutkan sekarang malah kita nggak belajar nanti ya. Taib, kita ulangi lagi sedikit dari atas supaya ketika masuk kitab kita nggak bingung. Perhatikan, kita sudah sempat mempelajari pada pertemuan sebelumnya tentang jumlah mufidah, ya. Dan jumlah mufidah itu adalah jumlah yang tersusun dari beberapa kata yang memiliki makna yang sempurna. Dan istilahnya dalam jumlah mufidah ini ada namanya jumlah ismiyah dan ada yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kalau didahului oleh isim. Jumlah fi'liyah kalau didahului oleh fi'il.
Kemudian ketika kita membahas jumlah mufidah, beliau sebutkan jumlah mufidah adalah jumlah yang tersusun dari S dan P. Cuman yang butuh kita ingat, S itu adalah berbentuk isim. Sedangkan P itu bisa fiil dan bisa isim. Mana contohnya P bisa isim bisa fiil? Contohnya ini, maftuhun P dan dia isim, zahaba P dan dia berbentuk fiil. Kemudian selanjutnya jumlah mufidah di dalam bahasa Arab, kalau kita buat pola Indonesia itu bisa berbentuk SP dan bisa berbentuk PS. Ya, bisa berbentuk SP dan bisa berbentuk PS. SP jadi kita dahulukan isim. Kalau PS kita dahulukan fiil. Tapi, ingat tapinya ya, di dalam menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kita harus menggunakan kaedah dan ketentuan baku dalam bahasa Indonesia, yaitu apa? SP. Jadi pada contoh ini tetap kita terjemahkan SP juga ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Rasulullah, mana SP-nya? S-nya Rasul. Maka kita mengartikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi sebaliknya, kalau kita misalkan punya bahasa Indonesia, ingin kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka di sini fleksibel. Bisa pakai SP atau pakai PS, tergantung kemauan orang yang menulis atau orang yang berbicara. Paham insyaallah ya? Baik, kalau paham kita masuk kitab. Pak Tio baca ya. Tes 1 2 3. Oke. Keterangan. Baik, sekarang kita masuk keterangan. Perhatikan di atas, di halaman sebelumnya beliau menjelaskan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka sekarang kita masuk ke dalam keterangan. Dan yang butuh ana garis bawahi, keterangan yang beliau sampaikan ini adalah apa yang kita rangkumkan sebelumnya. Ya, kenapa narangkumkan? Khawatirnya masuk sini bingung. Jadi kasih apa keterangan terlebih dahulu. Monggo Pak Tio, pelan-pelan Pak Tio. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Titik. Ya, sebentar Pak Tio. Perhatikan. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Ingat, fokus beliau dalam bahasa Arab. Ingat ya, fokusnya dalam bahasa Arab. Jadi antum enggak usah bingung. Susunan kalimat sempurna. Kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu namanya apa? Jumlah mufidah. Lah, susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Arab terdiri, monggo Pak. Terdiri dari 2 pola. Perhatikan, terdiri dari 2 pola. Jangan kebanyakan polanya, karena kakean pola Pak membingungkan. Ya. Ada dua pola. Apa itu Pak? Yaitu 1, kalimat yang tersusun dari subjek plus predikat. Jadi apa? P. Standar ya. Terbentuk dari SP. Ini yang pertama. Terus? Dan disebut dengan jumlah ismiyah. Perhatikan, dan jumlah yang seperti ini dan ya, dan ini belum menjelaskan, dan susunan subjek predikat. Ingat kalau kita dapatkan S dulu baru P, S dulu baru P. Dan jumlah yang seperti ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kenapa kok ismiyah? Karena tadi kita jelaskan S itu pasti isim, gitu loh. S itu pasti isim. Maka kalau kita dapatkan susunan SP pasti jumlahnya namanya jumlah ismiyah. Paham nih kan? Tadi kalau Anda nggak jelaskan dulu bingung ini. Kok pasti jumlah ismiyah, kok bisa dari mana? Ah, begitu ya. Makanya kita belajar itu butuh lihat dulu, oh begini nih. Ya. Karena Anda juga bingung tadi. Ya. Masya Allah. Karena hal-hal yang seperti ini beda kadangnya. Kadang sebagian kitab, beliau nggak jelaskan seperti ini. Sebagian kitab ya, nggak jelaskan begini. Tapi sebagian kitab ada penjelasan seperti ini. Kadang sebagian orang dibaca mentah begini aja. Yang mendengar apa? Bingung. Karena bingungnya apa? Kok bisa subjek predikat itu pasti jumlah ismiyah? Makanya tadi kita jelaskan S pasti isim. Ya, maka kalau susunan subjek predikat disebut
jumlah ismiyah. Lanjut. 2. Ini pola yang kedua. Pola kedua. Apa itu, Pak? Kalimat yang tersusun dari predikat plus subjek. Taib, tersusun dari predikat plus subjek. Jadi ini susunannya apa? S. Ya, PS. Terus dan disebut dengan jumlah fi'liyah. Perhatikan, dan lagi beliau katakan, dan maksudnya apa? Dan jumlah yang tersusun dengan ini, P dulu baru subjek, disebut dengan jumlah fi'liyah, bukan ismiyah. Kenapa? Karena predikat tadi, ya predikat dalam bahasa Indonesia secara khusus itu lebih dikenal dengan fi'il. Ya, karena subjek predikat adalah keterangan pelaku. Kan begitu ya, keterangan. Subjek ya pelaku, P-nya apa? Kata kerja, kan begitu. Makanya kalau kita dapatkan jumlah tersusun dari P kemudian baru S, maka jumlahnya pasti namanya jumlah fi'liyah. Jadi kalau Anda dapatkan jumlah awalnya kok fi'il, bahasa Indonesianya itu P baru S. Bukan SP tapi PS. Dan susunan PS ini P dulu baru S. Lanjut, Pak. Susunan kalimat di atas. Susunan kalimat di atas ini yang dimaukan adalah pola yang kedua. Tidak dikenal dalam istilah bahasa Indonesia. Perhatikan ya. Ingat ya, di atas yang dimaukan apa? Pola kedua. Jadi pola kedua ini P dulu baru S itu dalam istilah Indonesia tidak dikenal. Kenapa, Pak Eka? Karena yang dikenal SP, bukan PS. SP, bahasa Indonesia nggak dikenal. Terus, perhatikan. Setelah sampai sini paham, ini cara menerjemahkannya nanti gimana? Ya, cara menerjemahkannya, monggo Pak. Dalam proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ingat, jadi kita punya bahasa Arab, pengen kita translate, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka bagaimana caranya? Tetap didahulukan subjek daripada predikatnya. Jadi maknanya Pak, kita tetap menggunakan kaidah baku bahasa Indonesia. Yaitu apa? Didahulukan subjek daripada predikat. Tetap subjek predikat. Nggak bisa kita artikan dengan apa? Arti predikat dulu, subjek baru subjeknya, nggak bisa. Tetap kembali ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita menggunakan bahasa Indonesia terjemahannya. Maka secara penggunaan kita harus patuh taat dengan terjemahan ya baku bahasa Indonesia. Gitu ya. Loh, kan depannya fiil, kalau Rasulullah harusnya telah berkata Rasulullah. Betul. Itulah versi bahasa Arab. Lah kalau versi bahasa Indonesia nggak ada namanya PS tuh nggak ada. Yang ada apa? SP. Sehingga di dalam penerjemahan juga kita harus ikut peraturan mereka. Laung kita Arab ikut Indonesia membuat peraturan sendiri kan nggak mungkin. Ya harus ikut peraturan apa? Indonesia. Indonesia ikut Arab, ya peraturannya peraturan Arab begitu. Contoh. Qala Rasulullahi. Perhatikan, qala Rasulullah ini susunan P dulu baru S. Ya, P dulu baru S. Bahasa Arabnya ya. Terjemahan Indonesianya gimana, Pak? Rasulullah telah bersabda. Perhatikan, dalam terjemahan S-nya didahulukan baru P. Tetap. Contoh lagi, Pak. Kharajat Aisyatu. Bu Lutfi, kenapa pakai ada tak sukun di sini, Bu Lutfi? Siapa yang perempuan? Aisyah perempuan, maka fiilnya harus dikasih tanda begini. Ini dulu sudah kita pelajari dulu lughah ya. Kharajat Aisyatu, gitu ya. Terus, Bu Sri, kenapa kok Aisyatu enggak Aisyatun? Mamnu minas sarfi. Oke. Pak Eka, kenapa kok Rasulullahi mudhafun ilai? Pak Tio, kenapa Rasulu kok enggak Rasulun? Gimana? Kenapa Rasulu dengan dhammah biasa tidak pakai dhammatain? Mudah ilai.
Karena dia mudhof ilai gitu ya. Masya Allah. Ilmunya masih lengket semua Pak nih ya. Yang bertanya juga mikir soalnya bingung paham. Tapi perhatikan ya. Kharajat Aisyatu. Ini kan P dulu baru S. Secara terjemahan Indonesia apa Pak? Aisyah telah keluar. Aisyah telah keluar. Ini kalau Arab ke Indonesia, terjemahannya begitu. Harus SP. Kalau bahasa Arab gimana kalau Indonesia ke Arab? Mau enggak Pak? Sementara jika mau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, ingat kebalikannya ya, menerjemahkan Indonesia ke dalam bahasa Arab seperti contohnya Pak? Seperti ayahku sedang sholat di masjid. Ayahku sedang sholat di masjid. Ayahku S, sedang sholat P, di masjid K. Kan begitu nih. Lah, ayahku sedang sholat di masjid. Ini bahasa Indonesia. Pingin kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka bisa Pak? Bisa ditulis dengan dua pola. Perhatikan, bisa ditulis dengan dua pola. Bisa bebas, mau pakai pola yang pertama boleh, pakai pola yang kedua boleh. Jadinya gimana jadi Pak bentuknya? Yaitu jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah jadi apa nih? Susunan? SP. SP. Ya, jumlah ismiyah SP. Jadinya Abi yusolli fil masjidi. Abi isim atau fiil? Isim. Abi isim, kan ayahku. Jadi dia S dulu baru P. Kan begitu ya? Atau bisa juga dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yusolli abi fil masjidi. Ya pakai yusolli fi'il dulu. Fleksibel, boleh dua-duanya. Mau bisa abi dulu atau bisa yusolli dulu. Boleh dua-duanya. Tapi ingat ya, tadi kita jelaskan mendahulukan abi atau mendahulukan yusolli pasti ada maksud yang dimaukan di dalam bahasa Arab. Enggak mungkin kan? Pasti ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Ya, cuman belum waktunya kita beberkan dan jelaskan semua maksud-maksud yang seperti itu. Taib. Jadi ini yang beliau ingin jelaskan kepada kita. Ya. Penjelasan ini sebenarnya porosnya kepada jumlah mufidah. Cuman bentuknya saja. Bentuknya ada kalanya begini, ada kalanya begini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia sih baku SP. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah banyak burung yang berkeliaran? Tapi Bu Sri, Bu Lutfi. Karena kalau kita naikkan lagi sedikit, nah sudah pembahasan baru dia. Sudah pembahasan baru. Pembahasan baru butuh waktu baru. Gitu. Ya, setiap pembahasan kita butuh waktu sendiri. Bu Ayu, ada yang tanyakan Bu Aisyah? Bu Ayu paham? Kalau SP susunannya gimana Bu? Fi'il dulu atau isim dulu? Kalau SP. Kemudian fi'il. Kalau PS baru isim. Kalau di dalam menerjemahkan bahasa Indonesia Bu Aisyah, mana pola yang dipakai? Pola SP, nggak boleh menyelisih yang lain ya, nggak boleh menyelisih. Kalau pakai Indonesia ke Arab, pakai pola yang mana Bu Sri? Indonesia ke Arab. Kita punya kalimat Indonesia, pengen terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kita pakai pola yang mana? Tapi ya, bisa dua-duanya, bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Pak Tio, aman Pak Tio? Aman ya? Pak Parambudi? Insya Allah ya. Ingat, terkadang ketika misalkan kita di rumah baca lagi, kadang itu kita belajar, itu pas di majelis paham kita. Paham. Yang jadi masalah kok pas di rumah. Dibuka lagi, apa ya maksudnya mau? Ini maksudnya apa ini? Lah, ketika antum dapatkan seperti itu, antum kasih tanda tanya.
Antum kasih tanda tanya. Lah besok ketika kita ketemu di sini tanya, Ustaz Afwan kemarin baca lagi bingung Ustaz ini. Tolong dijelaskan lagi, nggak apa-apa. Ya, nggih. Oke. Jadi kalau misalkan abinya diganti sama umi, apakah masih yusolli ataukah berubah begitu ya? Taib, jawabannya berubah. Nanti jadinya ta. Abi tu ummi tu sholli begitu. Berubah. Dan itu insya Allah nanti kita akan pelajari di depan nanti. Sama seperti kharaja dengan kharajat. Cuman bedanya kan itu fi'il madhi, ini fi'il mudhari, gitu ya. Ada Pak Anto? Masih belum ada nih? Oke. Pakai mic Pak, ulangi mic. Soalnya Bu Ayu nggak dengar Pak. Dalam jumlah mufidah itu mesti harus ada fiilnya. Pertanyaan Pak Anto, apakah jumlah mufidah harus ada fiilnya? Gitu Pak Anto ya? Apakah harus ada fiilnya? Bu Ayu, Bu Ayu. Bu Lutfi jawab, pakai mic. Tidak perlu, nggak mesti maksudnya Pak ya, bukan nggak perlu kan Pak? Cuman nggak mesti gitu loh Pak, nggak mesti. Dan itu kemarin sudah kita buat contoh ya, kita buat PR kemarin itu, yang banyak itu ada pola ini, ada apa namanya, semuanya tiga-tiganya ada, cuman fiil sama isim, ya isim sama fiil, isim sama huruf, itu semua sudah kita buat contoh menunjukkan bahwasanya jumlah mufidah nggak mesti. Ya tidak mesti harus harus ada fiil. Makanya tadi kita di awal sudah menjelaskan bahwasannya P itu bisa berbentuk apa? Isim, bisa berbentuk fiil. Ini Pak Tonto. Jadi P bisa berbentuk isim Pak. Ini Pak. P bisa berbentuk isim, bisa juga berbentuk fiil. Jadi maknanya Pak, SP nggak mesti harus isim sama fiil. Bisa isim sama isim juga SP. Ingatan Pak Anto. Dan ingat di dalam belajar, ketika mungkin ada yang tanya, ya padahal sudah dipelajari, jangan kita takon mana wis dijelas, nggak boleh, ya tidak boleh. Tetap, karena terkadang terkadang itu kerentek itu ketika kita belajar itu gemes sama temen gitu loh. Ini arek kan nggak paham, udah dijelaskan nggak paham, ya karena beda. Dalam sisi daya tangkap satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Maka di situ dituntut seorang guru, seorang teman, ya harus sama-sama sabar. Makanya di sana Allah mengatakan, ada sebuah ayat yang Allah mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, gitu loh. Dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian lain sebuah ujian. Tujuannya apa? Atas birun, apakah kalian bisa sabar? Nah itu dia, itu intinya ujian itu. Ya, anak ketemu antum ujian, antum ketemu anda juga ujian ini. Gitu ya. Ya, wah ketemu Ustaz takon di mana gini. Nah, masya Allah, ujian penuh dengan ujian. Makanya anak pernah baca itu, hidup itu ya ujian, gitu loh. Hidup itu penuh dengan ujian. Cuman bedanya kalau kita belajar itu kan belajar dulu baru ujian, gitu ya. Tapi kalau hidup nyata, ujian dulu baru pelajaran. Bedanya itu aja di situ. Setelah diuji baru, iya ya, sakit itu memang nggak enak ya. Ya masya Allah. Dan beda memang. Orang sehat itu pikirannya bisa tenang. Kalau orang sakit itu pingin tenang nggak bisa pikirannya malahan. Mikir macam-macam, tambah ngeluh Pak. Ya, tambah ngeluh. Akhirnya gimana? Dikira subhanallah. Sudah kemarin masya Allah itu kepala tuh memikir macam-macam nggak karu-karuan, yang nggak pernah terpikir di situ Pak. Itu masya Allah, tambah pusing kepalanya itu. Ya masya Allah. Caranya Mbak style murotal, ya zikir sudah Bismillah nikmati aja. Gitu. Makanya orang sakit bisa tidur nikmat itu Pak. Benar, orang sakit bisa tidur tuh nikmat itu, nikmat ya. Cuman jangan kelanjutan tidurnya.
Kalau tidurnya kebablasan lain lagi nanti. Masya Allah. Makanya orang sakit itu, poin yang paling penting yang harus dia kuatkan adalah ar-roja, pengharapan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit nggak punya keinginan sembuh, nggak sembuh. Ya, aku kayaknya nggak bakal sembuh. Ya bener nggak bakal sembuh. Ya, tapi Bismillah sembuh. Besok sembuh insya Allah sembuh. Ya, tapi kalau belum fit jangan maksa, tambah lama sakitnya, gitu ya. Kayak kemarin Sabtu itu sudah agak enakan, cuman mikir nih turun tangga, wah ini bakal tepar lagi ini, libur aja dulu. Masya Allah. Sudah ada lagi? Apa Pak Parambudi? Setelah ini soalnya kita nasrib Pak ini. Ujiannya lebih berat ini Pak. Gak ada ini sudah. Taib, kalau nggak ada kita ganti kitab. Isim wajib Pak. Isim ada. Karena nggak mungkin nggak ada isim itu. Bisa kita bilang isim itu bangunan utamanya dia. Harus ada. Taib. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita punya PR nasrib kata ghosala dan kata hamala. Ya, nasrib kata ghosala dan kata hamala. Plus tasrif fi'il madiyah. Plus tasrif fi'il madinya. Ini sudah direvisi sama Pak Hardini. Oke. Coba dimulai dari Bu Aisyah. Pakai mic-nya ya biar kedengeran ya. Dari kata ghosala dulu baru hamala. Ghosala yasilu. Ghosala yasilu ghoslan ghosilun. Mic-nya bisa pakai hidup. Kalah sama itu telolet itu. Ghosala yasilu ghoslan ghosilun maghsulun igsil la taghsil maghsilun migsalun ghusila yughsalu. Tasrif fi'il madinya? Ghosala ngoten. Ghosala Ghosala ghosalu ghosalat ghosalata ghosalna ghosalta ghosaltuma ghosaltum ghosalti ghosaltuma ghosaltunna ghosaltu ghosalna. hamala Hamala yahmilu hamlan hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mihmalun humila yuhmalu. terus Hamala hamalu hamalat hamalata hamalna hamalta hamaltuma hamaltum hamalti hamaltuma hamaltunna hamaltu hamalna. Masya Allah. Bu Lutfi. Ya, ghosala dulu. Ghosala yaghsilu ghoslan ghosilun maghsulun igsil la taghsil maghsilun migsalun ghusila yughsalu. Ghosala ghosalu ghosalat ghosalata ghosalna ghosalta ghosaltuma ghosaltum ghosalti ghosaltuma ghosaltunna ghosaltu ghosalna. Taib, terus Hamala yahmilu hamlan hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mihmalun humila yuhmalun. oke. Hamala hamalu hamalat hamalata hamalna hamalta hamaltuma hamaltum hamalti hamaltuma hamaltunna hamaltu hamalna. Taib, Masya Allah Bu Ayu. Ghosala dulu. Ghosala yaghsilu ghoslan ghosilun maghsulun igsil la taghsil maghsilun migsalun ghusila yughsalu. Ghosala
Ghasalat. Hah, jangan fa'alna. Ghasalat, ghasalata, ghasalna. Oke. Sekarang hamala. Baik, satu lagi hamala hamala. Hamalata. Hamal. Tetap ha, jangan fa. Hamalta, hamaltuma. Baik, jadi fa-nya di situ cuma sekedar contoh ya. Ya, jadi fa-nya kita ganti, fa-nya, ainnya, lamnya kita ganti dari hamala gitu. Bu Sri monggo. Ghusila yuhsalu. Oke. Ghasala ghasala ghasalu. Ghasalat ghasalata ghasalna. Ghasalta ghasaltuma ghasaltum. Ghasalti ghasaltuma ghasaltunna. Ghasaltu ghasalna. Oke, Masya Allah. Hamala. Hamala yahmilu hamlan. Hamilun mahmulun. Ihmil la tahmil. Mahmilun mahmilun mihmalun. Humila yuhmalu. Hamala hamala hamalu. Hamalat hamalata hamalna. Hamalta hamaltuma hamaltum. Hamalti hamaltuma hamaltunna. Hamaltu hamalna. Terus Pak Eka. Ghasala yaksilu ghaslan. Ghasilun maksulun. Itu Pak ya. Ghasala yaksilu ghaslan. Ghasilun maksulun. Iksila taksil. Maksilun maksilun miksalun. Gusila yuksalu. Oke. Ghasala ghasala ghasalu. Ghasalat ghasalata ghasalna. Ghasalta ghasaltuma ghasaltum. Ghasalti ghasaltuma ghasaltunna. Ghasaltu ghasalna. Oke. Hamala yahmilu hamlan. Hamilun mahmulun. Ihmilla tahmil. Mahmilun mahmilun mihmalun. Humila yuhmalu. Oke. Hamala hamala hamalu. Hamalat hamalata hamalna. Hamalta hamaltuma hamaltum. Hamalti hamaltuma hamaltunna. Hamaltu hamalna. Masya Allah, Pak Tio, monggo Pak. Gosala 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 gosa. Ke kiri ya. Gosala yaksilu goslan. Gosilun maksulun. Iksil la taksil. Maksilun maksilun miksalun. Gusila yuk asalu. Oke, gusila yuk. Salu. Oke, terus. Gosala gosala gosalu. Gosala gosala gosalu. Gosalat gosalata gosalna. Gosalta gosaltun. Gosalta gosaltuma. Gosaltum. Gosalti. Gosalti gosaltuma gosaltunna. Gosaltu gosalna. Oke, terus. Hamala yahmilu hamlan.
hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mihmalun humila yuhmalu Terus. hamala hamalu hamalat hamalata hamalna hamalta hamaltuma hamaltum hamalti hamaltuma hamaltunna hamaltu hamalna. Halo Pak Prambudi. Mati Pak. Ghasala yaghsilu ghaslan ghasilun maghsulun ighsil la taghsil maghsilun mihsalun humila yuhmalu Lo. Kok jadi humilah? Husilayu. salu. Nah, itu di persimpangan samain belok Pak itu. Baik, monggo Pak. Ghasala ghasalu ghasalat ghasalata ghasalna ghasalta ghasaltuma ghasaltum ghasalti ghasaltuma ghasaltunna ghasaltu ghasalna Hamala hamala yahmilu hamlan hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mihmalun humila yuhmalu hamala hamalu hamalat hamalata hamalna hamalta hamaltuma hamaltum hamalti hamaltuma hamaltunna hamaltu hamalna. Oke. Ghasala yaghsilu ghaslan ghasilun maghsulun ighsil la taghsil maghsilun mihsalun ghusila yughsalu ghasala ghasalu ghasalata ghasalna Ghasalta ghasaltuma ghasaltum ghasalti ghasaltuma ghasaltunna ghasaltu ghasalna hamala yuhmilu hamala yahmilu hamlan hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mihmalun humila yuhmalu hamala hamalu hamalat hamalata hamalna hamalta hamaltuma hamaltum hamalti hamaltuma hamaltunna hamaltu hamalna. Ghasala yaksilu ghaslan ghasilun maksulun iksil la taksil maksilun miksalun usila yuksalu ghasalu ghasalat ghasalata ghasaltuma ghasaltum ghasalti ghasaltuma ghasaltunna ghasaltu ghasalna hamala yuhmilu hamlan hamilun mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mihmalun humila yuhmalu hamala hamalu hamalat hamalata hamalna hamalta hamaltuma hamaltum hamalti hamaltuma hamaltunna hamaltu hamalna. Taib, Masya Allah. Taib. PR ya sudah insya Allah karena sudah mau maghrib juga. PR cari 2 contoh di kamus. Cari 2 contoh di kamus yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Ya, posisinya apa? Yang bintang ya. Bisa antum cari pakai yang offline atau yang pakai online. Pokoknya hamala
milu. Kemudian ditasrif seperti tadi. Ya, pekan depan ditasrif seperti tadi. Tasrif samping sama tasrif ke bawah. Ya, cari di kamus 2 fiil ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Untuk belakangnya, untuk masdarnya, perhatikan untuk masdarnya ini, itu nggak mesti masdarnya itu pasti berbentuk fa'alan, nggak mesti. Ada kalanya fu'ulan, fa'il, macam-macam bentuknya. Jadi nanti dapatnya gimana, tulis begitu aja. Ya, misalkan ini contohnya. Pada contoh jalasa, perhatikan ini di layar. Jalasa ia jelisu, masdarnya apa? Julusan, bukan jalsan. Karena memang untuk masdar itu harus sebagaimana datangnya dari sana. Kita nggak bisa pastikan harus fa'lan. Loh, kenapa kok ditasrifkan fa'lan? Itu hanya sekedar memudahkan. Lihat di sini ada julusan, ada ghufranan, ada maghfiratan, ada halakan. Beda-beda bentuknya. Ya, beda-beda bentuk masdarnya. Ya, masdarnya bisa beda-beda. Jadi nanti antum dapatkan gimana? Sudah, itu aja. Misalkan jala saya jelisu julusan begitu. Dan saya harapkan bukan yang di sini ya, yang selain ada di sini. Jadi bukan yang ini, di kamus cari sendiri jadi, bukan ini. Ya. Ini yang pertama. Kemudian kabar gembira yang kedua, insya Allah pekan depan nahunya kita merojaah dulu sebelum pindah bab. Dari mulai bab pertama al-harfu sampai terakhir tadi. Ya, kita akan merojaah bersama-sama dengan sistem tutup buku. Ya, dengan sistem tutup buku. Karena itu adalah pondasi untuk kita masuk ke bab-bab setelahnya. Dan di situ juga Anda ingin melihat kemampuan dan daya faham antum selama kita pelajaran sampai terakhir hari ini gitu ya. Jadi 2 ya. Yang pertama PR sorof, yang kedua tadi insya Allah pekan depan untuk nahu kita nggak nambah materi, kita akan memurojaah. Tujuannya 1 untuk melihat kemampuannya antum, yang kedua untuk mengokohkan apa yang sudah antum dapatkan ya. Dan di situ perhatikan definisi, pembagian, contoh antum harus ingat, dan pertanyaannya insya Allah nggak keluar dari situ ya. Dan insya Allah juga pertanyaannya gampang. Yang susah apa Bu Lutfi? Jawabnya, itu aja. Kalau antum meraja insya Allah gampang gitu ya. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami. Kita akhiri sampai di sini dulu dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.